Kami percaya kalau kami berjalan dengan kuasa-Mu, tidak ada satu tantangan mampu menghentikan kami. Kami akan terus berjalan maju sampai seluruh rancangan-Mu terjadi dalam hidup kami. Sampai janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Mari berfirman kepada kami semua. Tidak ada satu orang pun dilewati, tapi semua dihampiri, semua dilawat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan kalau ada yang putus asa, hari ini diberi pengharapan yang baru. Biarlah firman-Mu datang dari hati-Mu, masuk ke setiap hati kami semua, supaya setiap kami diteguhkan, kami mampu tegak berdiri dalam segala situasi. Segala pekerjaan yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah pekerjaan Roh Kudus dinyatakan sepenuh-penuhnya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami siap sambut firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. Silahkan duduk. Salam. Mari katakan haleluya. Lebih semangat katakan haleluya. Boleh sambil tepuk tangan. Mari katakan haleluya. Puji Tuhan, saya menyampaikan selamat Natal 2024 dan selamat menyambut tahun baru, tinggal 2 hari ya. 2025, kita pastikan bahwa tahun depan kita harus menjadi lebih baik. Situasi mungkin kadang tidak baik, tapi kalau kitanya tetap baik, maka itu menjadi modal pertama buat kita. Boleh katakan amin? Mari saya menyampaikan terima kasih buat kesempatan hari ini untuk menyampaikan firman. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 37 ayat 10 dan 11 ya. Kejadian pasal 37 ayat 10 dan 11. Terus nanti kita sambung dengan pasal 41 ayat 43. Saya bacakan dulu Kejadian pasal 37 ayat 10 sampai 11. Yang siap diberkati boleh katakan amin. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nanti Bapak Ibu baca ya di ujung tahun ini, saya pengen Anda nanti masuk tahun depan itu dengan satu paradigma yang jelas, terus visi yang jelas, langkah-langkah yang mantap, supaya apa? Supaya yang belum tercapai tahun 2024, tahun 2025 semua digenapi. Semua tercapai. Boleh katakan amin? Nah, saya mau khotbah dengan tema berjuang sampai mencapai. Semua yang kita capai itu tidak ada yang gratis, perlu perjuangan. Boleh katakan amin? Bilang sebelahmu, perlu kerja keras. Nah gitu. Ya, nggak ada orang malas itu berhasil. Itu warisan namanya, ya kan? Nah gitu. Nah, nanti Anda baca Kejadian pasal 37 sampai 50, pasal 50. Wah itu kisahnya bagus sekali. Saya hari-hari ini baca ini berulang-ulang begitu tentang Yusuf ya. Nah Yusuf ini mimpi ya sampai dia itu dikasih gelar tukang mimpi ya kan. Mimpinya itu begini. Yang pertama dia mimpi dia lagi di ladang, kemudian lihat gandum ya, dan semua berkas kakak-kakaknya itu menyembah kepada gandumnya dia yang menjulang tinggi.
lalu disampaikan kepada kakak-kakaknya, marah mereka. Memang kami ini nanti akan menyembah kamu, kira-kira begitu. Ya. Terus yang kedua mimpi lagi begini. Matahari, bulan, dan 12 bintang menyembah dia juga. Wah, ini diceritakan kepada papanya yang tadi itu kita baca. Papanya tegur dia. Ya, kamu ini mimpi apa? Terus itu disimpan di hatinya Yakub, bapaknya Yusuf. Ya, semua dimulai dari mimpi. Boleh katakan amin? Dan kalau boleh begini Bapak Ibu, seperti Yusuf. Yusuf ini mimpinya besar. Ya, mimpinya itu mimpi menjadi penguasa. Ya, orang yang yang punya kedudukan tinggi begitu. Kalau buat mimpi, buat cita-cita, buat tujuan hidup gitu, jangan yang ecek-ecek. Yang sampai orang nggak percaya, nggak apa-apa. Yang penting Anda percaya, Tuhan menyertai. Boleh katakan amin? Sampai orang itu geli gitu dengernya. Masa iya sih gitu. Saya itu jadi ingat ya, saya itu tahun 84. Itu memulai menjadi hamba Tuhan. Dan dulu waktu start saya jadi hamba Tuhan itu di hati saya. Itu begini, pokoknya nanti saya pengen jadi hamba Tuhan sampai seluruh bumi dengar berita baik, dengar kabar baik, yaitu tentang keselamatan. Seluruh bumi. Ya. Terus saya coba cerita gitu sama temen. Sama saudara saya juga. Nggak percaya mereka. Sopo kok niki? Gitu ya kan. Tapi setelah saya evaluasi begitu. Ternyata bener loh itu semua terjadi. Saya itu sebelum pandemi bolak-balik sama Tuhan dibawa ke China ya. Bolak-balik dibawa ke luar negeri. Dan saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Ternyata ke luar negeri itu kadang-kadang nggak butuh bahasa Inggris. Butuh duit. Gitu. Biar punya bahasa Inggris, kalau nggak punya duit, ya nggak ke sana. Tapi kalau bisa punya dua-duanya. Boleh katakan amin? Jadi siapapun Anda hari ini, mau bisa bahasa Inggris atau enggak, ya, mau pinter atau enggak, yang penting kalau mimpimu besar dan itu dari Tuhan, maka Tuhan pasti sanggup menuntun Anda. Boleh katakan amin? Nah, yang sering kali kita nggak ngerti itu gini. Ini dari Tuhan bukan ya? Gitu. Nah kalau dari Tuhan itu pasti begini, Tuhan terlibat dan Tuhan pasti dipermuliakan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk memuaskan egomu sendiri, untuk menyenangkan kedaginganmu sendiri, ya jangan heran. Kalau akhirnya Anda babak belur dan gak tercapai. Tapi kalau tujuannya untuk memuliakan Tuhan, Tuhan sanggup bela, menuntun Anda sampai tercapai. Boleh katakan amin? Nah saya melihat Yusuf ini adalah sebagai pribadi yang betul-betul kuat. Ya, bahkan saya ngobrol sama anak pria saya. Saya sering nih berdua sama dia. Iya Pak, Yusuf ini kayaknya pribadinya itu unstoppable. Nggak bisa dihentikan. Terus berjalan. Hambatan sebesar apapun Yusuf selalu lewati. Nah saya terus merenung, kenapa ya pribadi Yusuf itu bisa begitu. Kuat banget gitu. Terus nggak bisa dihentikan. Mau dihentikan cara kasar nggak bisa, cara halus nggak bisa, cara nggak enak nggak bisa, cara enak pun nggak bisa. Tetap berjalan dalam kebenaran. Boleh katakan amin? Nah saya menemukan ternyata Yusuf itu begini. Yuk kita lihat dulu sebelum nanti kita bahas tantangannya Yusuf ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-37, ini tentang Yusuf. Kenapa Yusuf itu menjadi pribadi yang kuat dan gak bisa terhentikan gitu ya. Kejadian pasal 37 ya, ayatnya yang kita lihat ayat yang ke-3, ayat itu berkata begini, Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ini yang pertama. Terus kemudian Yusuf juga begini, pasal 39 ayat 2. Ayat itu berkata begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu.
Jadi ini penting Bapak Ibu dengar. Saya pernah mengatakan begini. Semua persoalan keluarga itu terjadi kalau terjadi yang namanya krisis fatherless. Ketiadaan bapak. Orangnya ada tapi nggak berfungsi gitu. Jadi Yusuf ini adalah anak yang dikasihi bapaknya lebih daripada saudaranya yang lain. Kata lebih di situ jangan hanya ditangkap sebagai pilih kasih, bukan. Tapi Yusuf itu terima kasih yang penuh dari bapaknya. Kira-kira gitu. Saudara yang lain enggak, kira-kira gitu. Nah, orang itu akan menjadi pribadi yang kuat kalau dia pernah dikasih secara penuh, enggak setengah. Boleh katakan amin? Penuh itu begini. Dikasihi sama dimanjakan itu beda. Kalau dimanjakan itu justru orang tua yang memanjakan anak. Itu sama dengan membunuh potensi dan karakter anak sendiri. Makanya mulai sekarang stop memanjakan anak. Sebab ada? Sebab apa? Orang tua yang memanjakan anak itu nggak bisa bilang jangan, nggak bisa bilang tidak, selalu yes man. Itu. Dan anak yang dimanjakan pasti nggak semuanya ya, tapi banyak bermasalahnya gitu. Nah gitu. Jadi Yusuf itu terima kasih dari orang tuanya itu benar. Kasih yang benar itu gini. Yusuf tadi ditegur ya kan? Ada teguran juga, ada didikan juga. Nanti kalau Anda baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, Yusuf itu suruh kerja juga. Nggak boleh malas-malesan. Jadi mengasihi itu ada tanggung jawab. Mengasihi itu ada didikan. Mengasihi itu ada teguran. Bahkan ada hajaran juga. Jadi kasih yang benar itu begini. Lembut tapi tegas. Sebab apa? Sebab anak itu kalau dikasih lembut saja, ya jadi manja gitu. Dan pasti gak jadi gitu. Ngalem jadinya gitu. Tapi kalau tegas saja akan rusak. Apalagi makin tegas, makin rusak. Apalagi makin keras, makin kasar, tambah rusak juga. Lembut tapi tegas. Ya. Yang gak boleh itu gak lembut, gak tegas. Itu orang tua Sontoloyo namanya, ya kan? Tahu Sontoloyo? Ya, kayak orang di sebelahmu. Ya. Silahkan pilih kiri atau kanan. Gak bertanggung jawab itu, ya. Gitu. Jadi harus lembut tapi tegas. Yusuf itu dikasih tugas jelas, ditegur jelas, ya kan? Makanya jadi kuat. Terus lebih dari itu, Tuhan menyertai Yusuf sehingga membuat apa saja yang dikerjakan selalu berhasil. Jadi gini loh Bapak Ibu, orang itu bisa kuat, visinya jelas, tujuannya jelas kalau di dalam dirinya itu ada kasihnya Tuhan, merasakan dikasihi Tuhan. Gitu. Sebab begini loh, kadang-kadang Tuhan sudah mengasihi, tapi ternyata kita nggak merasa kalau dikasihi Tuhan. Nggak tahu diri itu. Ada nggak kira-kira orang seperti itu? Bilang sebelahmu, ada di sini orang itu. Gitu. Nah orang kalau sudah merasakan kasih Tuhan, itu bisa mengasihi orang gitu. Mungkin gini ya, Yusuf ini artinya gini loh, saya mau simpulkan gini kira-kira. Yusuf ini tinggal di rumah yang benar, orang tuanya benar terhadap dia, makanya pribadinya kuat, terus pengenalannya akan Tuhan juga benar gitu. Mungkin saudara tinggal di satu rumah yang gak pas buat Anda, gak memenuhi harapan Anda diperlakukan gak adil, gak apa-apa. Yang penting jangan kebencian, yang penting lagi begini, Anda masih ngerasa dikasihi Tuhan. Boleh katakan amin? Daud itu pernah berkata begini, walaupun ayah ibuku melupakan aku, tetapi Bapakku di sorga, Allahku menjadi Bapakku. Jadi dia masih merasa diterima Tuhan, masih merasa dikasihi Tuhan. Ini yang paling penting. Untuk masuk tahun depan, Anda harus punya hati, Anda itu merasa dikasihi Tuhan, disertai Tuhan. Dan itu akan membuat Anda bisa menempuh perjalanan Anda dengan kuat. Boleh katakan amin? Nah sekarang mari kita lihat. Tadi mimpinya Yusuf kan jadi penguasa. Gitu kan? Kemudian, yuk aku agak muter sedikit. Nanti saya bikin simpel ya. Kejadian pasal yang mari kita lihat. Digenapi sama Tuhan ya. Kejadian pasal yang ke-41. Di sana dikatakan begini. Mimpinya itu digenapi. Pasal 41 ayat 43. Ayat itu berkata begini,
Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi mimpinya Yusuf tadi jadi. Yusuf itu mimpi menjadi penguasa, Yusuf itu bercita-cita pengen jadi pejabat, dan hari ini kita dengar apa yang diimpikan Yusuf itu digenapi. Dan saya mau katakan begini, semua yang Anda impikan, semua yang Anda rindukan terjadi, yang sampai sekarang belum terjadi, percayalah, nanti tepat pada waktunya semua akan terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu begini, tidak ada perjalanan menuju kepada pencapaian itu gratis. Semua ada harganya dan banyak tantangannya, banyak rintangannya. Tetapi seberat apapun rintangannya, kalau Anda berjalan seperti Yusuf berjalan disertai Tuhan, maka Anda pasti akan melewati dengan penuh kemenangan. Boleh katakan amin? Ada 3 tantangan terbesar Yusuf. Nah, ini yang kita mau bicarakan. Ada 3 hambatan terbesar Yusuf. Yang pertama, mari kita lihat. Yang pertama, Kejadian pasal yang ke-37, ayatnya yang ke-23 dan 24. Ayat itu berkata begini. Ini tantangan proses Yusuf yang pertama menuju kepada pencapaian tadi itu. Menuju kepada apa yang dia dapat yang kita dengar pada pagi hari ini. Ya, Kejadian 37 ayat 23 sampai 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Jadi Yusuf ini bukan orang males loh. Yusuf ini rajin. Ya. Sama bapaknya nurut. Kakak-kakaknya ada di padang penggembalaan. Terus Yusuf itu suruh ngirim makanan. Gak membantah. Dan ini berita baik. Orang itu kalau hormat sama orang tua, kata firman, keadaanmu akan menjadi baik-baik dan kamu akan berhasil. Makanya jangan pernah ngelawan sama orang tua. Anak-anak muda yang dengar ini, katakan amin. Yang suka ngelawan, boleh katakan amin. Mulai sekarang jangan ngelawan orang tua. Yusuf gak ngelawan. Ditegur pun dia gak membantah. Dia kirim kakaknya bawa makanan, rajin. Rajin itu penting. Ya, Yusuf ini rajin, makanya bisa mencapai. Pinter dan rajin itu masih mahalan rajin. Pinter kalau malas nggak akan dapat. Kalau bisa orang itu begini, pinter dan rajin, laris. Cari kerja pasti cepat dapat. Ya kan? Nggak pinter tapi masih rajin, masih laku. Udah goblok, males. Jelek lagi, ya kan? Itu anak gendruwo pun nggak mau berteman sama dia. Ya? Sudah lihat anak gendruwo? Kalau belum lihat orang sebelahmu. Ya. Maksudnya tanya sama dia, barangkali dia tahu. Ya kan? Rajin itu penting. Boleh katakan amin? Nggak boleh malas. Itu. Saya itu dari kecil kata orang sih rajin. Kata orang. Tapi saya merasakan juga gitu, nggak bisa diem gitu. Saya itu nyampe sini kemarin jam-jam 6. Ya, masuk hotel. Pagi jam 4 saya bangun. Doa sama istri. Sampai jam 5. Setengah 6. Saya turun. Muter area Pakuan ini. Sampai nyasar-nyasar saya. Dan saya berdoa keliling. Saya doakan supaya gereja-gereja di tower-tower ini rukun dan diberkati Tuhan. Supaya gedung-gedung ini termasuk hotel ini enggak ada orang-orang jahat. Enggak ada persinahan di sini, enggak ada mesum di sini. Pokoknya area ini menjadi area yang dikuasai Tuhan. Saya doa keliling ya. Sampai nyasar ke apartemen-apartemen. Akhirnya balik saya, ya kan? Balik lagi, tapi masih muter juga.
Jadi nggak boleh males. Boleh katakan amin? Modal pertama kita nggak boleh males, harus rajin. Yusuf itu rajin. Boleh katakan amin? Nah sampai di tempat kakak-kakaknya nggak disambut baik. Malah jubahnya itu dilucutin, ditelanjangi, terus kemudian Yusuf dibawa, dilempar. Bukan diturunin loh, dilempar. Ngerti dilempar? Dilempar gitu loh. Wah itu pasti babak belur, dilempar di sumur kering. Sengaja dikubur. Ini tantangan pertama. Dibully tantangan pertama. Dan tantangan pertama justru datangnya dari kakak-kakaknya. Datangnya dari keluarganya sendiri. Nah tantangan itu seringkali juga begitu. Nggak datang dari luar, nggak datang dari jauh. Datang dari rumahmu sendiri, datang dari keluargamu sendiri. Nah saya mau kasih tahu, kalau kamu dituntun oleh Tuhan, kalau Anda dituntun oleh Tuhan, sekalipun orang dekat yang menghambat Anda akan tetap berjalan maju. Tepuk tangan buat Tuhan yang menuntun kita. Ya. Saya dulu mau jadi pendeta itu juga ada keluarga saya yang gini. Apa iya? Gak peduli. Yang penting aku fokus sama Tuhan. Jadi orang mau remehkan Anda sekalipun, bahkan dikubur pun, gak usah khawatir. Tuhan sanggup menolong Anda seberat apapun. Amin. Itu tantangan pertama dari dalam rumahnya sendiri, dari saudara-saudaranya sendiri. Banyak yang begitu. Kita dilukai oleh saudara. Tapi hebatnya Yusuf, perhatikan baik-baik. Dia dimasukkan ke sumur kering, dilempar ke sumur kering. Nggak ngomong apa-apa. Nggak marah sama kakak-kakaknya. Nggak dendam sama kakaknya. Kenapa? Karena Yusuf itu pernah dikasih oleh bapaknya secara benar. Dikasihi Tuhan secara benar. Nah orang yang merasa dikasihi secara benar, nggak gampang dendam. Tetap mengampuni. Boleh katakan amin? Tadi itu pujian tadi menarik banget loh. Tuhan itu marahnya hanya sebentar, tapi kasih sayangnya selama-lamanya. Nah harusnya orang Kristen juga begitu. Marah boleh, tapi sebentar aja. Jangan lama-lama, jangan jadi kepahitan. Segera mengampuni dan beres. Gitu. Boleh katakan amin? Kita sulit kalau seisi rumah, ya kan? Saya kapan itu pulang dari Malang. Terus saya itu dapat tiket bisnis. Kursinya besar, tempat duduknya enak, lega. Terus pelayanannya keren, ya kan? Pramugari itu melayani saya jongkok loh. Sambil nanya, Bapak, apakah berkenan makanannya disajikan sekarang? Terus saya tanya istriku, nih, kira-kira dia ini kalau di rumah, melayani suaminya begitu juga enggak ya? Papa, apakah mau makan sekarang? Istriku ngomong belgedes. Yang ada malah bilang begini, Ma, sudah lapar. Ambil sendiri itu di meja sudah disiapin gitu, ya kan? Malah ada panggil suaminya makan. Hei, itu juga ada, ya kan? Serumah seringkali itu yang membuat kita kesandung, nggak bisa maju. Itu orang serumah. Ya. Di Blitar ada seorang istri, bolak-balik jatuh. Maksudnya jatuh selingkuh gitu. Tapi hebatnya suaminya itu mengampuni loh. Saya juga kagum loh. Nggak apa-apa Pak, tak ampuni, tak terima. Ini sudah kesekian kalinya loh dia selingkuh. Tapi kali ini dia coba mengajukan cerai ke pengadilan. Hanya untuk apa? Untuk apa ya? Supaya istrinya jerah gitu. Kalau orang Jawa bilang itu gedak gitu. Ya, hanya gertak, kira-kira begitu. Udah tak gertak aja Pak. Pura-pura tak ceraikan, saya mengajukan cerai. Ya, nanti setelah itu saya cabut gitu. Tapi hebatnya itu kok bisa ya. Suami lo gak gampang suami ya kan. Kamu pikir kamu aja wanita, balas kadang-kadang. Ya, sabarnya itu keren. Memang sabar itu kadang-kadang sama goblok itu beda tipis. Tapi jangan disamakan ya. Kalau sabar itu ada unsur kasih. Kalau goblok itu ya goblok. Nah gitu ya kan. Itu. Tanya sebelahmu, kamu jenis yang mana kira-kira? Nah, sekali waktu saya berada di Sulawesi Selatan. Di beberapa kota.
Terus kemudian ketemu suami istri, anaknya itu satu besar, satu kecil. Terus saya tanya, Pak, cucu? Bukan Pak, anak. Dalam hatiku kok bedanya jauh banget. Terus kemudian saya diajak makan sama yang dampingi saya. Dia ngomong, Pak Ishak, tadi itu, anak kecil itu hasil hubungan gelap bapak itu sama pembantunya. Kok geragas banget? Tapi hebat loh Pak, istrinya sabarnya luar biasa. Suaminya diterima, pembantunya nggak diusir, anaknya juga diterima, dibesarkan, dipelihara. Ya itu, sabar sama goblok itu beda tipis. Ya kan? Tapi harusnya kita ya, mengasihi itu sampai di level itu loh. Sampai kelihatan, kok nggak pinter ya gitu, nggak apa-apa. Amin. Bilang sebelahmu, tapi aku ragu lihat kamu. Susah mengasihi begitu. Tapi itu Yusuf, ya kan? Yusuf itu sudah dijahati, tapi nggak balas. Hebatnya Yusuf begitu. Karena apa? Karena dia sendiri merasa dikasihi Allah. Dia sendiri merasa dikasihi oleh orang tuanya. Ya, orang yang merasa dikasihi, dia pasti mengasihi orang juga. Orang membenci, orang mudah kepahitan. Karena belum pernah merasakan kasih itu. Nah itu sebabnya terpenting bagi kita. Supaya kita bisa mencapai apa yang kita perjuangkan. Kita kuat menempuhnya. Jangan pernah kehilangan kasih Tuhan yang ada di sini. Boleh katakan amin? Ya, supaya apa? Mampu berjuang. Yusuf dibully, tetap mengampuni. Ini yang pertama, tantangan dari keluarganya sendiri. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Masih Kejadian ya. Lalu kemudian yang kedua adalah pasal 39 ayat 20 sampai 21. Ayat itu berkata begini. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Boleh katakan amin? Nah yang kedua begini, Yusuf itu setelah dimasukkan di sumur tadi, sama kakak-kakaknya diangkat, terus kemudian dijual. Ya, pernah punya pengalaman dijual orang, nama baikmu? Gak apa-apa. Yusuf nggak dendam juga, dijual, dibeli oleh orang Mesir. Lalu kemudian dijual, dibeli oleh Potifar, orang Mesir. Ya, pejabatnya Firaun, lalu kemudian tinggal di rumahnya. Dan di rumah itu pun Yusuf itu rajin banget, diberi kuasa untuk mengatur semua yang pekerjaan di dalam rumah itu semua dipercaya kepada Yusuf. Dia dipercaya di rumah oleh bapaknya, di rumah orang pun dia dipercaya juga. Tapi ternyata Yusuf difitnah. Kenapa? Karena istrinya bosnya, istrinya Potifar jatuh cinta. Ya kan? Pernah baca ini? Nah, Yusuf bisa menolak, nggak mau. Dan Yusuf ngomong begini sama tuan putrinya. Tuan putri, kira-kira begitu. Tuan pria, ya, bos, ya, mempercayakan semua pekerjaan di rumah ini kepada saya, tapi hanya satu yang tidak dipercayakan kepada saya, yaitu Anda, istrinya. Saya nggak dipercayakan, hanya pekerjaannya. Tapi itu istrinya Potifar, ya, terus ngerayu Yusuf. Tapi Yusuf akhirnya lari sampai bajunya tertinggal, lari, ya kan? Terus kemudian istri Potifar itu memutar balik perkataan. Ya. Istrinya Potifar itu memutar balik perkataan. Makanya kadang-kadang orang kalau ada orang ngomong muter-muter membalikkan fakta gitu, ada istilah begini. Mulut kok kayak mulut perempuan. Mungkin ini karena ini ya. Ya. Yusuf ini keren loh. Diganggu istri Potifar. Gak mempan. Diajak gendaan dia gak mempan. Terus saya tanya sama pengerjaku begini, Chris, namanya Chris. Kamu percaya gak istrinya Potifar itu cantik? Percaya om. Kan istri pejabat dia ini. Pasti ngerawat diri. Iya juga ya. Tapi hebat loh, Yusuf itu diganggu orang cantik.
Kamu percaya nggak kira-kira istri Potifar itu pada waktu goda Yusuf, lenggak-lenggok di depannya, terus pakai baju kiwir-kiwir tembus pandang begitu? Mungkin juga. Tapi Yusuf berhasil loh, lolos. Dia nggak terpancing nafsunya, ya kan? Terus saya tanya sama dia, kira-kira kalau kamu yang jadi Yusuf gimana? Dia nggak bisa jawab loh. Saya langsung pergi. Takutnya kalau dia tanya, kalau Om yang jadi Yusuf, malah musibah buat saya. Yusuf ini diganggu dengan barang enak, gak mempan. Nah ini saya mau kasih tahu, orang kalau di dalam hatinya tinggal kasih Allah, gak mudah jatuh dalam dosa moral. Makanya kita harus merasa hidup kita ini dikasihi Allah. Di mana saja ada orang, gak ada orang, kita harus tahu hidup kita ini adalah kekasihnya Tuhan. Jangan nodai kasihnya Tuhan itu. Boleh katakan amin? Yusuf lolos, akhirnya difitnah. Yusuf yang perkosa, masuk penjara. Nah itu. Jadi tantangan kedua di rumah orang. Di pekerjaan. Nah, hambatan kita menuju kepada apa yang kita rindukan. Yang kedua adalah di tempat kita kerja. Gitu. Makanya hati-hati di tempat kita kerja. Walaupun Anda benar, kadang-kadang ada orang model istri Potifar begini. Suka menfitnah, membalikkan fakta. Tapi nggak usah khawatir, Yusuf juga nggak bela diri. Orang yang ada kasih Allah, nggak usah bela diri, Tuhan pasti membela. Pernah nggak di pekerjaan gitu, difitnah, diputar balik fakta? Saya sekali waktu pulang dari melayani camp pria di Trawas, lapar ya sampai gemeteran. Dalam hatiku begini, pokoknya nanti sampai di bandara check in langsung ke lounge makan. Begitu ambil piring, atasan saya telepon. Begitu saya terima, dia marah. Ishak, saya dengar kamu begini. Terus saya bilang, Pak, boleh saya jelaskan sebenarnya? Nggak usah, nanti seminggu kita ketemu, nanti kita ngobrol. Pernah nggak dimaki-maki, dituduh, terus mau dijelaskan, tahan seminggu. Saya langsung nggak lapar loh. Langsung kenyang saya. Seminggu kemudian ketemu di Jakarta, meeting. Tiba-tiba Bapak ini ngomong gini, aduh minta maaf Ishak, saya dipeluk. Minta maaf Ishak, ternyata miskomunikasi, kamu nggak bermasalah. Sudah gini aja, kalau difitnah orang, ya, dijelek-jelekin orang, nggak usah bales, karena pembela kita adalah Tuhan. Boleh katakan amin? Ya, dan ini seringkali di tempat kerja terjadi, termasuk di tempat pelayanan, sering juga. Walaupun pelayanan itu disebut rohani, kadang-kadang terjadi juga fitnah seperti itu. Tapi nggak usah balas. Gak usah balas. Pokoknya gak usah bela diri. Biar Tuhan yang bela kita. Boleh katakan amin? Ya, terus yang terakhir. Perhatikan tantangan yang ketiga. Yang kedua di rumah Potifar. Di tempat pekerjaan sampai masuk penjara. Nah yang ketiga setelah di penjara. Dia ketemu dengan juru minum sama juru roti. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-40. Ayat 14 dan ayat 23. Ayat itu berkata begini. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik. Nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku. Dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Jadi yang ketiga di penjara dalam penderitaan. Nah, dia menerjemahkan mimpinya juru minuman, lalu juru minuman itu dibebaskan. Terus dia ngomong begini, nanti kalau kamu sudah bebas, jangan lupa aku ya, ingat. Sampaikan ke Firaun, supaya Firaun nanti keluarkan aku. Tapi kata firman Tuhan, malah lupakan, karena Tuhan ternyata nggak mau lewat juru minuman, langsung nanti Firaun yang akan nolong Yusuf. Kadang-kadang Tuhan nggak mau perantara, langsung Tuhan sendiri akan tolong saudara. Makanya jangan berharap manusia, pokoknya kalau sudah terdesak, kepepet, ya, tertekan, nggak usah bersandar kepada manusia, karena Tuhan sanggup menolong kita tanpa siapapun, langsung dia juga sanggup. Boleh katakan amin? Yuk, mari kita tundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan.
Kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yuk musik, singer, kita nyanyi bersama-sama. Engkau ada, terima kasih, di setiap musim hidupku. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa. Mari kita berdiri semua. Ku lewati semua, haleluya, perkenananmu ya. Siapa di antaramu sekarang ini justru sedang melewati kesulitan, yang Anda sendiri nggak tahu harus bagaimana, Anda sendiri nggak melihat titik terang, tapi Tuhan yang menuntun Yusuf sekarang ada di sini. Anda boleh angkat tangan yang sekarang menghadapi persoalan, tekanan, masalah. Kita berdoa. Bapa, aku berdoa buat anak-anakmu yang mengangkat tangan kepadamu. Sebagaimana Tuhan telah menuntun, menolong Yusuf keluar dari setiap tekanan, kami percaya Allah yang sama ada di tengah-tengah kami. Pegang tangan mereka dan tuntun mereka berjalan, dan biarlah mereka tepat pada waktunya. Mereka keluar dari tekanan itu, mereka menang dari tekanan itu, mereka berdiri tegak di hadapan Tuhan dan berjalan terus maju bersama-sama dengan Tuhan sampai seluruh apa yang Kau rancang bagi mereka tercapai. Itu sebabnya kuatkan hati mereka, teguhkan iman mereka supaya mereka tidak lemah, supaya mereka tetap kuat, mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya merasakan ada orang yang kecewa ini. Anda yang kecewa, gak usah kecewa. Anda ampuni siapapun yang mengecewakan Anda. Anda angkat tangan, kita berdoa. Bapak, aku berdoa khusus bagi saudara-saudaraku yang dikecewakan. Tuhan bebat hati mereka. Biarlah mereka mengampuni dan Tuhan sembuhkan hati mereka. Kami percaya kalau luka hati mereka sembuh, mata mereka terang, bisa melihat ke depan dengan jelas, dan mereka tahu bahwa mereka dikasihi Tuhan, mereka pasti diberkati tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Tepuk tangan. Silakan duduk.